Astaghfirullahaladzim ila arwahi amwatina wa amwatikum khassa amwatin muslimina amma wa anna la yataqasahum bi rahmatil jannah wa ila hadran nabi Muhammad Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumal Fatihah usul dari sahib Fatihah Syekh Muhammad bin Warjani Al-Bandari usul Syekh Muhammad Zainal Asyari rahimahumullah samanal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabullah wa khairu huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa inna ma likulli umurin muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi yasir wa la tu'assir bi tamim bi khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisan mutasin Imam Muhammad bin Jawi qala wa qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maddaibub qala sallallahu alaihi wasallam alladzi yujmi'u fi baitihi al-fatayat ay al-ima lil fujur ay az-zina ay wa huwa jami'u bainar rijal wan nisa ila akhirih. Pertama-tama mari kita sama-sama kita memanjatkan pujian syukur yang tinggi-tingginya. Kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang ada pada kita, nikmat-nikmat sisa umur kita, nikmat-nikmat yang ada dalam tubuh kita, di luar tubuh kita. Kita syukuri agar supaya nikmat-nikmat itu bisa bermanfaat kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita pada malam ini kita mensyukuri nikmat-nikmat itu karena kita memanfaatkan, kita gunakan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala melalui majelis taklim yang kita laksanakan tiap-tiap malam di sini. Di sini kita masih bicara tentang masalah maqalah yang 18 ya. 18 yang dikatakan bahwa ada 10 daripada golongan-golongan atau daripada manusia, ada 10 kata Nabi, golongan yang dari umatku ada yang tidak bakal masuk surga ya. Di sana sudah senahkan itu. Ada yang namanya kola, ada yang namanya jayub, ada yang namanya kotat, ada yang namanya daibub, ada yang namanya dayus, ada yang namanya artobah, ada yang namanya sahibul kaubah, ada yang utul, ada yang janim, ada yang akul walidain. Ini termasuk orang-orang golongan-golongan yang tidak masuk di dalam surga. Di antaranya masuk di sini akan dijelaskan. Pertama, adapun kotat dan segala macam itu sudah dijelaskan. Tapi di sini ada pertanyaan wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya Rasulullah sallallahu ditanya, mad daibub itu, ya Rasulullah, daibub itu apa? Ya, yang enggak bakal masuk orangnya kerjanya daibub. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda sallam, daibub itu adalah alladzi yujmi fi baitihi al-fatayat, orang yang ngumpulin perempuan muda, yaitu yang perempuan muda ya, yang masih enggak punya suami ya. Untuk apa dikumpulkannya? Lil fujur, untuk berbuat dosa, yaitu az-zina ya. Rumah yang khusus di situ ya, khusus ngumpulin perempuan dibuat
Cina mau dipasarin gitu. Itu riwayatnya kata orang itu kan, kata orang dia aja di dalam kamar tertutup terang, di luar kaca. Kalau di dalam terang, di luar gelap kan nggak kelihatan. Jadi orang lakinya di luar sini, ya di luar ini. Tinggal tunjuk yang mana, yang nono, tuntun bawah kamar. Gitu. Iya, kayak gitu katanya. Iya, tuh ngumpulin kayak gitu tuh. Ya, itu nggak bakalan masuk surga itu, kumpul laki perempuan di situ untuk perbuatan mesum. Ya, apa namanya, rumah apa namanya itu kira-kira? Hah? Iya itu. Nah itu dia nggak bakal masuk surga kecuali dia tobat ya. Kalau sampai mati nggak bertobat masuk neraka ya. Itu dayib tuh, daibub ya. Wakil halir, dan Rasul masih ditanya lagi, mad dayus, ya Rasul, dayus itu apa? Qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah, alladzi la yaghuru ala ahlihi, orang yang kagak pernah cemburu pada istrinya. Istri mana-mana masa bodoh aja. Nggak ada cemburu itu ya, udah dibebasin tuh istri itu kan, itu nggak bakal masuk ad-dayus la yadkhulul jannah. Dayus itu nggak bakal masuk surga itu kan. Kadang-kadang kan orang-orang perempuan sekarang pada berani-berani ya. Berani ngelawan lagi. Iya, dia kalau pergi kemana-mana umumnya tuh rombongan ziarah ke Wali Songo tanpa suaminya, itu bukan dapat pahala, dilaknat. Itu semua gedung kali yang dia ngelaknat itu, yang didebatin semua ngelaknat itu. Iya, iya, melaknat itu. Iya, malah bukan dia mesen tuh cucian terang kata-katin tuh. Apa nggak boleh? Nggak boleh. Masih suaminya. Ya, kecuali suaminya rela, tapi ada orang yang amanah dititipkan gitu. Dititipkan boleh, dititipkan, tapi amanah gitu. Orang jujur gitu kan, nggak bisa membimbing gitu. Tapi kalau dia sendiri aja nggak boleh, nggak sah hajinya. Iya. Ya, harus ada mahramnya. Mahram itu suaminya. Kalau nggak suami ya saudaranya gitu. Atau kalau suaminya redo ya bisa. Kalau suaminya nggak redo, pergi haji suaminya nggak redo, itu nggak sah hajinya ya, nggak sah kan, cuma bukan dapat surga malah neraka itu, naudzubillah itu. Nah jadi lakinya bagaimana? Kalau yakin yang dayus, lakinya nggak masuk apa? Nggak masuk surga itu, lagi nggak masuk surga, soalnya nggak masuk surga. Dayus itu ya, dari dayus itu ya banyak tetamu laki masuk ke rumahnya dia diam aja gitu kan. Iya, iya, sampai dari mana-mana. Nah ini apa dayus? Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzi la yughuru ala ahli aizatihi wa bintihi wa akhtihi. Orang yang enggak pernah merasa cemburu, hati khawatir kepada istrinya atau kepada anak perempuannya atau pada saudara perempuannya. Dia saudara perempuan juga harus tahu dia mau kemana, mau siapa, itu kan harus tahu, itu harus itu. Iya, kalau mau pergi siang malam baru pulang, itu diam aja, dayus sudah namanya. Ya, kalau sekarang kan banyak kayak gitu tuh. Dayus itu apa? Anak kita yang perempuan hati-hati. Ya, anak perempuan hati-hati, masya Allah. Dia keluar malam, ya, apalagi apa namanya, ya
dibawa-bawa itu. Iya, iya. Kadang-kadang kan emaknya suka senang pulang dibawa satu. Iya, besok lu pergi lagi dah. Iya, baru dikirimin apa namanya. Iya, iya, iya. Udah senang itu, nggak boleh itu. Iya, nggak boleh itu. Nah itu berarti dayus kayak gitu, kagak ada ceriga gitu pikiran. Iya, maka kalau peribahasa kata kalau ayamnya maghrib belum pulang dicari mana itu. Anak perempuan pulang masa bodoh aja. Iya, iya emang zaman sekarang tuh hati-hati punya anak perempuan itu. Iya, ya Allah. Kan alasannya kalah kita kan. Mau apa? Belajar apa? Belajar bersama. Ada kelompok. Ya kelompok. Ya kalau turu-turu perempuan sih gak apa-apa. Kalau campur laki perempuan malam lagi. Ya Allah. Iya. Termasuk penyakit sekarang yang paling bahaya riuni. Riuni ya, paling bahaya itu. Riuni ya, temennya SM Pak Kumul. Laki perempuan pergi kemana, suruh puncak kemana, masya Allah, dibiarin aja, dayus itu, dayus ya, ya akibatnya nanti kagak bener ya, kagak bener itu, nah kayak gitu, iya, dayus ya gitu, hati-hati itu dayus ya, membiarkan atau ya. Apalagi kalau istri kan, istri itu kalau nggak ada suami kan nggak boleh nerima sama laki itu, nggak boleh ya. Makanya kalau di sana tuh kita lihat kan itu di pintu tuh ada bolongan. Orang dia itu oh laki ya nggak bisa, nggak ada orang laki gitu ya. Ada bolongan diintip itu, dibuka ceret nanti tutup lagi gitu. Nggak buka pintu, nggak buka aja doang dia. Begitu kelihatan wah itu. Tutup, jawab nggak ada apa, nggak ada orang, nggak ada laki gitu kan gitu. Iya, nah itu. Ya, kalau kita kan main terima tambah. Alasannya teman alasan apa ya, iya kan ya itu. Ya kita hati-hati itu. Yang paling bahaya riuni itu, yang harus riuni dah, riuni. Pergi malam pulang malam itu kan ya kita ngapain gitu ya. Kalau tur-tur perempuan sih masih mendingan ya, kalau campur laki perempuan ya nah, repot juga gitu ya. Wakil Rasulullah, dan ditanya lagi Rasulullah, itu yang kagak masuk surga itu adalah artobah. Ma sahibul artobah, orang yang punya artobah itu siapa? Qala sallallahu alladzi yadribu bitabli wa huwal qaubatul kabir, orang yang mukul gendang besar. Gendang besar itu yang dua tambur ya, tambur itu. Iya, kalau tambur kecil, artinya kalau tabli itu bedugnya gede, apa kendang ya, kendangnya gede itu. Ya. Wakila dia sudah sallallahu maha sahibul kaubah, kalau kaubah itu siapa itu? Qala sallallahu alaihi wasallam alladzi yadribu tanbur, ada tunbur itu bidomito wa huwa atablul sagir, kendangnya kecil, nah kecil. Jadi kalau atablu itu kendangnya gede ya itu ya. Kalau tunbur kendangnya kecil gitu. Ditanya lagi wakil li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal utul, ya Rasulullah utul itu siapa ya? Utul ya qala sallallahu alaihi wasallam utul itu adanya alladzi la ya'fu anidhanbi wa la yaqbul uzra ay wa huwa mutakabir, orang yang kagak mau maafin orang. Iya, nggak mau maafin orang. Kalau ada keuzuran orang nggak ada keuzuran orang, nggak bisa, harus ini ya.
namanya orang itu takabur, orang yang besar diri itu. Apalagi emang apaan dia gitu nggak maafin orang segala macam itu. Iya, kalau berarti kalau orang nggak maafin orang kan ada dendamnya. Nah, ini namanya utul orang yang takabur, nggak memberi maaf, juga nggak menerima keujuran kesukaan orang bagaimana nggak dimaaf itu. Ya umpama aja dah, dia tetangganya punya kambing, nyambet pun gitu. Pohonnya itu dia kagak mau, dia habis itu mesti bayar iya, mesti didenda gitu kan. Itu kan memaafkan tidak, itu kagak ada maaf, itu kagak maaf itu. Jadi nggak mau memaafkan keusulan seperti itu namanya orang utul ya. Wakila lalu tanya lagi, zanim itu apa ya Rasulullah, siapa zanim itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, zanim itu adalah alladzi wulida minaz zina, orang dilahirkannya dari zina. Kalau lahir zina kan gak punya bapak, yang punya emak itu. Udah dia lahir dari zina, wa alaqa biman laysa minhu, dia bergantung diri kepada orang yang bukan dari itu. Ya, wa yaqudu ala qari'ati thariq, dia mainnya di jalan, main di tengah jalan gitu. Ngapain di situ pagi atau menas, caci maki orang, hina-hina orang, ngejek orang gitu. Di jalan itu mengganggu. Ya wahu zulum, maka dia orang yang zolim tuh. Ya, itu berarti orang suka anak jalanan. Anak jalanan suka mengganggu orang kan. Ya apalagi ya kalau yang lewat perempuan udah main dari salah buatannya tuh perempuan direjeng dia. Ini bahaya, ini kayak gitu tuh dia nggak bakal masuk surga itu namanya zanim gitu. Akul walidain itu masyhur. Kalau waktu hari orang yang durhaka sama orang tua, akul walidain, orang durhaka sama orang tua itu. Kayak apa kira-kira yang namanya durhaka sama orang tua? Wadabitul uquq, ya isinya orang yang durhaka sama orang tua, wahwa ayatdura minal waladi mayata'azal walidaini. Pokoknya apa yang keluar dari si anak itu sesuatu yang bisa nyakitin orang tuh, apa aja yang bisa nyakitin orang tua itu, awahadihima atau ibu atau bapak ya. Yang itu semuanya ada iza an laysa bil hayyin, ada sesuatu ejekan, hinaan, menyakiti yang tidak dengan lunak gitu, fil urfi pada adatnya itu enggak lunak, enggak ramah tamah ya. Jadi sifat termasuk akul walidain itu ada sesuatu apa yang diperbuat, yang perbuatan terhadap orang tua perbuatannya enggak lunak gitu, enggak lemah lembut, kasar ya, apa aja pada kasar itu ya. Wa ilam yakun muhraman lahu fa'ala ma ghair, meskipun tuh perbuatan kalau mau orang lain kagak dosa ya, umurnya angkuh sama orang gitu kan kagak dosa itu. Tapi kalau sama orang tua ya kita nih nggak bisa untuk patuh sama orang tua. Bila mana orang tua tempat apa gitu kan, orang tua datang kita bangun nyambut, ada nggak kira? Aku malah mau coba aja. Nah itu udah dosa itu. Kan kayak gitu kalau mau orang lain dosa nggak? Dah kagak. Sama orang tua dosa. Ya. Bahkan orang datang sampah. Mau orang lain mau bukan main. Iya kan? Mau orang lain bukan main. Dia udah direndeng di tempat itu. Bahkan kalau bisa ada orang tua datang, kita kasih tempat kita. Dikasih tempat, kita tuntun, kita kasih tempat kita itu.
Bisa nggak begitu kira-kira? Berat. Itu kayak begitu tuh namanya dosa tuh. Maka dikatakan bagaimana itu? Itu yang kalau dikerjakan untuk orang lain kagak dosa. Tapi kalau orang tua dosa namanya itu. Dosa itu. Ya. Ka'an yalqahu wa yaktibu fi wajhihi, seperti ketemu orang tua air mukanya besem itu kan, udah dosa itu. Iya, cemberut ya. Ketemu orang tua air mukanya cemberut, itu udah dosa itu. Au yuqaddimu alaihi bimalain para yakumu lahu, atau tempat banyak orang dia datang kita nggak diri, kita nggak dosa itu masuk bodoh. Ya, barangkali cuman kayaknya begini kan. Ya, kadang-kadang jangan sampai malu sama orang tuanya. Itu besar itu anunya tuh, malu. Ngakuin orang tua malu. Iya, kadang-kadang, mari-mari, digentak orang tua, ngapain mari-mari? Waduh, besar itu dosanya. Ya. Itu kisah-kisah nyata itu. Itu kisah guru saya, kisah Suri, kisah nyata di sana di Surabaya kayak gitu. Bapaknya petani ya, bertani. Anaknya disekolahkan sampai jadi tentara tuh, jadi pangkat tinggi gitu kan, Kagak pulang-pulang kan orang tua. Kangen di mana rumahnya, tanya-tanya rumahnya itu. Ya maklum kalau petani kira-kira datang ke rumah anak bawa apa? Kisah. Dipikul, singkong, pisang itu kan dibawa, dan di rumahnya ada tamu. Dia tuanya diusir bapaknya, bukan dia malah diusir. Ya, dia malu bapaknya kayak gitu. Ya padahal kan anak kalau bapak kayak gitu berpikir ya, oh bapaknya mesti apain dah, beliin pakaian itu. Ini namanya petani pakaiannya kayak kita. Ya itu tadi. Nah iya, masalah diusir. Seketika jatuh, ambruk, jabatannya diangkat, dicopot, hartanya diambil, jadi semelarat-melaratnya itulah. Ya kan? Ya kalau emak sama bapak datang kagak dikawin bagaimana? Nangis saja Maya. Ya, itu kejadian di Surabaya kayak itu. Ya, nah ini ya, berarti itu adalah satu dosa namanya. Ketemu bapak air mukanya cemberut, ya ada di tempat banyak orang tua datang para yakumolahu kagak bangun. Bangun orang tuanya itu. Kadang-kadang orang lain cium tangan bolak-balik sama orang tua. Orang tua jadi. Iya. Wanahwi dzalik, dan macam-macam apa yang terjadi, perbuatan kalau terjadi sama orang kagak dosa. Kira-kira orang datang deh, orang kaya datang, kita nggak bangun, dosa nggak? Pejabat tadi kita kagak dosa, ya kan itu. Kita nggak sambut, dosa nggak? Kagak. Tapi orang tua kalau nggak dosa, ya, harus disambut itu. Datangnya di mana, bagaimana gitu. Ya kan itu. Wa nadzalika mimma yaqdi ahlul aqli wal muru'ah, sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh orang yang punya akal cerdas dan orang yang punya akhlak yang baik. Bi'annahu mu'zin izaan aziman, karena itu sudah sama orang tua adalah satu menyakitin yang sangat besar itu. Ya. Nah ini dah makalah yang ke-18 ya. Nah, insya Allah kita masih nasib makalah Atiasa Asarah, yaitu makalah yang
ke-19 insyaallah wala tarqadi kifayah bil Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-huda wa tuhnil mabtalaina futul arifin wa baqihna fid din wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah biha Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi